Bismillahi wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalamun ala ibadihi alladhina astafa. Amma ba'd. Apabila awal malam bulan Ramadan ini tiba, setan-setan itu dibelenggu. Dibelenggu kagak bisa ngapa-ngapain. Mau goda manusia kagak bisa. Karena dibelenggu sama Allah. Kenapa dibelenggu? Karena datangnya bulan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ghuliqat abwabun niran wa lam yuftah babun minha. Ditutupnya pintu-pintu neraka ada 7 pintu. Ditutup sama Allah, kagak ada satupun yang terbuka. Semua orang-orang yang disiksa, digencet, dihimpit di neraka dibebasin dulu selama Ramadan. Wa futihat abwabul jinan wa lam tughlaq babun minha. Dan dibukanya pintu-pintu surga, tidak ada satupun yang tertutup. Kita bisa melihat surga itu betapa indahnya. Orang-orang yang meninggal itu diperlihatkan, Masya Allah, ini mungkin tempat saya nanti. Ini mungkin tempat saya nanti. Menghayal agak apa-apa, yang penting sudah berbuat baik, udah ibadah. Apalagi nih bulan Ramadan, perbanyak ibadah, kemas dengan sebaik-baiknya. Semoga kita bukan hanya bisa melihat surga, tapi kita nanti bisa dan masuk di dalam surga itu. Wa yaqulullahu ta'ala fi kulli lailatin min Ramadana thalatha marrat. Allah bertanya-tanya, ditantang kita oleh Allah. Setiap malam tidak pernah absen Allah melihat kita satu persatu. Apa kata Allah? Pertama, hal min sa'ilin fa'u'tiyahu su'alahu. Adakah orang yang meminta kepadaku malam ini, maka aku akan kabulkan permintaannya. Masya Allah. Apakah kita sudah meminta, pemirsa? Apa yang kita minta Allah kabulkan. Apa yang kita inginkan Allah beri. Curhat apa yang kita sampaikan ke Allah, Allah terima. Namun saat ini apakah kita sudah curhat sama Allah? Sampai saat ini apakah kita sudah meminta kepada Allah? Beda halnya kalau Bapak minta ke saya. Kalau pemirsa minta ke saya, Akhi Ramli, aku minta teh dong buat takjil. Oh silahkan, hari pertama. Besok aku minta bubur dong. Silahkan. Besok aku minta kurma dong. Silahkan. Besok aku minta THR dong. Minta mulu. Lah kalau saya. Tapi kalau Allah beda. Kalau kita minta-minta terus kepada teman kita, kepada saudara kita, meskipun itu satu darah, itu mesti ada rasa bosan untuk melayani kita. Tapi Allah, begitu kita minta dan terus meminta, dan semakin banyak kita meminta, Allah semakin senang kepada hambanya. Hal min sa'ilin fa'u'tiyahu su'alahu. Adakah orang yang meminta malam ini, maka aku akan kabulkan permintaannya. Itu yang pertama. Yang kedua, hal min taibin fa'atubu alaih. Adakah orang yang bertaubat kepadaku, kata Allah, maka aku akan terima taubatnya. Dosa, maksiat, mungkarat dan semua yang kita lakukan, besar ataupun kecilnya, sengaja ataupun tidak kita sengaja, bertaubat kepada Allah di malam-malam bulan Ramadan ini, maka Allah pasti mengampuni. Lalu yang ketiga kata Allah, hal min mustaghfirin fa'aghfiru lahu. Adakah orang yang meminta ampun malam ini, maka aku akan ampuni semua dosa-dosanya. Apa semua salahnya, apa semua permintaan maafnya, aku akan ampuni, baik itu sengaja ataupun tidak sengaja dia lakukan. Insya Allah. Bagi siapa yang meminta ampun kepada Allah di malam-malam Ramadan ini, tidak ada yang sia-sia. 3 tantangan Allah yang setiap malam Allah tidak pernah lewatkan. Allah terus pantau kita satu persatu. Allah pantau kita satu persatu. Adakah orang yang meminta maka akan dikabulkan permintaannya? Adakah orang yang bertaubat maka Allah terima taubatnya? Adakah orang yang meminta ampun maka Allah akan ampuni semua dosa-dosanya? Apakah cukup sampai di situ kemurahan yang diberikan Allah di bulan suci Ramadan? Tidak. Wa yu'tiqullahu ta'ala fi kulli lailatin min Ramadana alfi atiqin minan nar qad istaujabal adab. Apakah sampai di situ Allah memberikan hambanya kemurahan di bulan suci Ramadan? Tidak, masih ada lagi. Wa yu'tiqullahu ta'ala fi kulli lailatin min Ramadana alfi atiqin minan nar qad istaujabal adab. Allah bebaskan setiap malam di bulan Ramadan ini 1 juta orang-orang yang sudah diponis mendapatkan azab dan siksa di api neraka itu.
Masya Allah. Orang yang sudah diponis saja mendapatkan dispensasi. Semoga kita belum diponis dan kita bisa menjadi orang yang lebih baik, dan Ramadan ini kita bisa terus hirup dan serap intisarinya sehingga kita bisa menjadi hamba Allah yang husnul khatimah. Setiap malamnya Allah bebaskan 1 juta orang-orang yang sedang dibelenggu, disiksa, diponis sudah mendapatkan azab, disiksa di api neraka, tapi dibebaskan setiap malamnya itu 1 juta. Orang kalau udah diponis masuk neraka, otomatis disiksa, dihempit, digencet, dipukul, disetrika. Kalau kita mati mungkin kita tidak bisa merasakan betapa dahsyatnya siksa neraka. Tapi kan di sana sudah tidak ada kematian lagi. Pemirsa akan hidup selamanya di neraka itu kalau sudah diponis masuk neraka. Tapi setiap malamnya Allah bebaskan penghuni neraka itu berkat kemuliaan Ramadan. Apakah sampai di sini kemurahan Allah? Tidak. Masih ada selanjutnya. Wa idza kana yaumul jum'ah yu'tiqullahu ta'ala fi kulli sa'atin alfi atiqin minan nar. Kalau datang hari Jumat di bulan suci Ramadan, itu dibebaskan oleh Allah per detiknya itu 1 juta. Berbeda dengan hari-hari yang biasa. Kalau hari yang biasa tadi kita 1 harinya 1 juta. 1 hari 1 juta. 1 hari 1 juta. Tapi begitu hari Jumat datang 1 detik 1 juta. Tak 1 juta. Tak 1 juta. Tak tak tak. Udah berjuta-juta. Apakah sampai di situ kemurahan Allah? Tidak. Masih banyak lagi. Mana kemurahan Allah Subhanahu wa taala? Wa idza kana akhiru yaumin min ramadhana yu'tiqu bi'adadi man u'taqu min awwalis syahri. Apabila datang hari akhir di bulan suci Ramadan, itu yang dibebaskan itu dikalkulasi jumlahnya, jumlah yang dari awal bulan. Hari pertama 1 juta, kedua 1 juta dan seterusnya dijumlahkan ada berapa? Terus yang hari Jumat 1 detiknya 1 juta dijumlahkan ada berapa? Dijumlahkan dengan yang setiap hari, dengan yang hari Jumat setiap detik, itu digabungkan. Sebegitu juga banyaknya yang dibebaskan di hari akhir di bulan suci Ramadan. Betapa luar biasanya hari-hari kita di bulan suci Ramadan. Betapa berharganya umur serta waktu kita di bulan suci Ramadan. Betapa Allah ingin memberikan kita kesempatan untuk kita bisa memperbaiki diri di bulan Ramadan. Kalau boleh saya kasih gambaran kepada pemirsa, seandainya saya punya kekasih dan kekasih saya sebentar lagi akan meninggalkan saya langsung akan menatap wajahnya dengan sedalam-dalamnya. Saya tidak akan pernah mengalihkan pandangan saya kecuali hanya kepada kekasih saya. Saya akan terus berikan dia waktu dengan sebaik-baiknya. Saya perhatikan dia dengan sebaik-baiknya. Saya coba akan berikan dia apa yang dia mau sampai saya benar-benar yakin bahwa saya itu ada di hatinya dia. Kita bayangkan seandainya Ramadan ini adalah kekasih kita. Pandang dia dengan sebaik-baiknya. Perhatikan dia dengan sepenuh hati kita. Dan kasih dia waktu kita dengan sepenuhnya. Kita pandang dan jangan alihkan pandangan sebelum dia pergi. Semoga begitu Ramadan diangkat oleh Allah, nama kita ada di Ramadan itu. Itulah hakikatnya berpuasa. Kita berdoa kepada Allah. Semoga kita menjadi hamba yang beruntung di bulan suci Ramadan ini mendapatkan kebaikan. Dan diangkat bulan suci Ramadan nanti, nama kita juga ada di bulan suci Ramadan itu.